jadwalnya jenengan akan melakukan coaching ya bersama Ibu Dewi. Ya, jadi nanti Ibu Dewi bersama kita, saya hadir di sana. Nanti mungkin jenengan sebelumnya menyampaikan dulu kepada Ibu Dewi bahwa nanti ada supervisor hadir, dan mungkin perlu diyakinkan juga Bu Dewi agar beliau mungkin merasa nyaman saat bercerita karena ada hadir saya di sana, di sini. Nah, ini sebelum kita memulai memulai sesi coaching ini, saya ingin tanya-tanya sedikit dulu, nggak apa-apa ya, Pak Ari ya. Yang ingin saya pastikan sih, jenengan tuh nanti pada sesi coaching ini sebetulnya ingin meningkatkan kompetensi yang mana dari sesi coaching nanti? Jadi, yang ingin saya tingkatkan itu kompetensi paling utama itu menggali intinya menggali dari konsep dengan pertanyaan berbobot. Nah, itu yang membuat saya ingin berlatih terus. Selain itu juga setelah menggali pertanyaan tersebut, nanti kan dari konsep kan bisa timbul ide atau motivasi bahwa permasalahan mereka itu bisa diselesaikan sendiri sebenarnya. Itu yang paling utama, itu untuk menyiapkan atau bisa menyusun kalimat-kalimat tersebut. Betul ya, jadi nanti saat sesi coaching nanti jenengan bisa ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya memberikan arahan ya kepada coaching untuk mendapatkan solusinya ya, menemukan solusinya. Baik Pak, itu sudah bagus ya. Nanti kita lihat ya ke kegiatan coachingnya nanti. Kemudian ini kan setelah nanti sesi coaching, kita nanti ada ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya, sebentar ya, pasca coachingnya itu ya. Oke. Ini ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Ari sebelum kita memulai? Sementara belum ada untuk persiapan. Saya rasa sudah cukup saya miliki lah. Kemarin sudah berlatih untuk coaching juga, tapi mungkin pertanyaan akan ada di akhir. Nanti setelah sesi coaching ini selesai, pasti akan ada pertanyaan ini bisa diberikan. Baik, ini berarti kita sudah bisa memanggil Bu Dewi ya untuk sesi coaching ini. Oke, monggo Pak Ari. Posisi Bu Dewi masuk juga nggak apa-apa, natural gitu, tahu-tahu sudah ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Ari. Mohon maaf untuk sesi coaching hari ini, saya menghadirkan Bu Gita ini sebagai pengamat. Tapi untuk Bu Gita ini saya yakin tidak akan berpengaruh dengan obrolan kita, dan beliau adalah orang yang terpercaya, tidak akan membuka hal-hal apa yang Ibu sampaikan ke orang lain. Insyaallah. Terima kasih Bu Dewi. Monggo silakan. Bu Dewi, kiranya hal yang mau disampaikan hari ini? Izin Bapak, sedikit saya mau cerita sedikit ini. Saya itu mau cerita nih Pak, ada masalah di sekolah. Boleh ya Pak ya? Iya, silakan. Ya. Ini Pak, kita itu kan ada persiapan ajaran baru. Khususnya saya itu kan ngajar di lembaga TK ya Pak ya. Kalau TK itu kan persiapannya kan dari persiapan kelas, persiapan untuk anak, persiapan media pembelajaran. Nah itu tahun ini tuh sebenarnya kita ingin berembuk bersama mengubah media pembelajaran itu lebih kreatif lagi. Namun kami itu kan terdiri ada yang guru muda dan guru sekolah. Harapannya guru sekolah itu kalau bisa kita tetap menggunakan media pembelajaran yang lama. Itu kan anak-anak mungkin sudah dirasa bosan ya Pak. Nah kami guru muda itu berharap membuat media pembelajaran yang baru. Jadi setiap tahun itu bisa berganti dengan menyesuaikan topik yang ada gitu Pak. Jadi guru lama itu belum bisa menyesuaikan gitu untuk media pembelajaran yang baru gitu. Mungkin dengan alasan kalau guru-guru yang sudah lama itu repot, sibuk, karena mungkin di luar kita juga banyak organisasi, karena kita juga mayoritas kan ibu-ibu semua ini Pak, jadi mungkin alasannya banyak sekali seperti itu Pak.
Untuk medianya itu seperti apa tuh yang ingin digunakan untuk di tahun pembelajaran baru itu? Nah, untuk media pembelajaran sendiri kita kan satu semester ada tema, ada topik ya kalau sekarang ini Pak. Nah, mungkin kalau di semester awal ini ada topik diri sendiri. Nah, biasanya kita menggunakan kertas origami atau cuma istilahnya menempel. Nah, kita ganti dengan media pembelajaran Clospak. Nah, selain Clospak mungkin kita juga mendatangkan dari segi topiknya itu sendiri. Nah, mungkin Bapak udah tahu ya Pak kalau Clospak. Nah, kalau Clospak itu biasanya kita bisa gunakan kerikil, wadah bekas botol bekas, tutup botol, mungkin seperti itu. Pak. Berarti pembelajaran lebih kontekstual ya, Iya, memanfaatkan Pak, alam yang sekitar yang ada. apalagi kita kan saat ini menggunakan kurikulum merdeka, Pak. Anak kan dituntut berkreasi sebebas mungkin dengan catatan kita tetap harus mengarahkan seperti itu Pak. Jadi biasanya kalau yang mohon maaf ya, yang agak guru yang sudah sepuh itu biasanya menggunakan media seperti apa itu sebelumnya Bu? Nah kalau yang guru sepuh itu biasanya medianya pakai kertas Pak, jadi mewarnai, menjiplak. Jadi kan untuk saat ini kan anak tidak dituntut dengan lembar yang bisa disebut LKA. Nah, LKA. Nah itu kalau untuk saat ini kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan itu Pak. Kalau bisa kita langsung terjun ke alam yang ada di lingkungan sekolah. Gitu, Pak. Untuk penerapan media itu sebelumnya apakah di tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan atau baru rencana tahun ini Bu? Nah, kalau untuk kegiatan ini sudah direncanakan pas waktu itu kita sudah mengenal kurikulum merdeka ini Pak. Jadi guru juga mulai mengenal tuh apa itu yang namanya Clospak. Awalnya kita juga ribet banget seperti itu, tapi ada perkembangannya di anak itu ada perbedaan ketika mengikuti kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang. Ternyata lebih asik yang sekarang. Akan tetapi ada kendala juga dari wali Pak. Wali itu merasa wah anak saya kok di sekolah kok bermain terus. Harapannya kalau wali itu kan menulis, membaca, karena mungkin tuntutan SD kan sekarang besar ya Pak. Nah tapi TK juga punya batasan sendiri kalau memang di kelompok A itu hanya mengenalkan huruf. Baru mengenal baru di T itu baru mulai mengeja seperti itu. Jadi tidak bisa langsung cepat gitu loh Pak. Nah semuanya ada tahapannya sekarang. Berarti TK itu yang A hanya mengenal huruf, yang B baru mulai membaca penggabungan kata. Tadi Dina sampaikan di awal tadi tentang media yang mungkin digunakan oleh kan guru yang sudah sepuh itu kan kurang bervariatif atau tidak memanfaatkan alam, hanya memakai menulis dan sebagainya itu tadi. Sebelumnya apakah di sekolah Ibu itu ada kayak pelatihan atau seminar mengenai media itu belum? Jadi gini Pak, ketika kami berembuk bersama karena dari kami itu ada 18 guru, banyak pendapat masing-masing. Nah kemudian dari ibu kepala sekolah sendiri, kebetulan kepala sekolah kami itu adalah ketua IGDKI. Jadi ibu kepala ini harapan besarnya adalah di sekolah itu tetap harus menerapkan kurikulum merdeka yang lebih kreatif dalam bentuk media pembelajaran. Kemudian ibu kepala ini membuat sesuatu workshop atau pelatihan-pelatihan di setiap organisasinya. Jadi bisa antara guru sepuh dan guru muda itu kan bisa ngikutin semua Pak. Jadi dari situlah semuanya bisa mulai memahami. Ternyata penting sekali seperti itu. Jadi saat ini pun guru-guru sudah mulai belajar apa itu yang namanya kurikulum merdeka, apa itu yang pemenuhan kita terhadap anak seperti itu. Selama ini kan anak yang harus mengikuti kemauan guru. Seperti itu Pak. Jadi peran kepala sekolah ya sangat penting tadi untuk intinya mendongkrak guru yang baik yang sepuh ataupun guru yang masih muda untuk bisa memaksimalkan media ataupun kurikulum merdeka itu Bu. Selanjutnya menurut jenengan tuh idealnya bagaimana sih kalau sekolah itu yang baik dalam penerapan media atau kurikulum gitu Bu? Kalau menurut saya untuk idealnya media pembelajaran itu kalau bisa dikelompokkan Pak. Karena kami itu kan kita ada kelompok A dan kelompok B. Kalau bisa media pembelajaran itu kalau kelompok A sendiri, walaupun topiknya A dan B itu sama. Nah untuk kelompok B juga harus sendiri. Jadi nanti wali bisa melihat, oh ternyata perbedaan A dan B itu kelihatan.
Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai satu kegiatan sekolah itu sama, nanti kerjaannya kok sama aja kayak gitu. Jadi ada nilai kepuasan sendiri bagi wali murid seperti itu Pak. Oh, jadi berarti perbedaan pembelajaran gitu. Berarti Iya. hampir mirip, ya hampir nggak mirip sih. Berarti itu sama ya dengan istilahnya diferensiasi ya. Betul betul Pak. Oh, diferensiasi itu. Kedepannya Ibu, setelah kita kan tadi mengungkapkan permasalahan di awal tadi, terus ada diferensiasi, menurut jenengan tuh kira-kira jenengan tuh bisa melakukan hal apa ke depannya untuk paling tidak itu merangkul semua guru untuk bisa ideal lah. Iya. Betul. Memang kalau bisa kita itu dalam satu lingkup sekolah itu harus adanya sharing ya Pak. Apalagi kan sekarang itu seminggu sekali adanya kombel, itu penting sekali. Mungkin di sisi kita juga harus bekerja sama merangkul juga dari para wali Pak. Nah, untuk saat ini kita mempunyai program kalau bisa dalam topik itu ada topik profesi. Nah, kita kenalan kepada anak dari sekian wali itu saya yakin pasti ada yang jadi polisi, jadi tentara. Nah, mungkin suatu saat kita bisa mengundang beliau. Salah satunya mungkin polisi, apalagi kan polisi kan sudah terkenal kan. Polisi sahabat anak. Nah, itu kenalkan di kelas. Mungkin saat ini kelas ini kenalkan polisi, kelas ini kenalkan dokter. Kita bisa menggali. Nah, bagaimana pengen jadi polisi itu seperti apa, atau mungkin tugasnya polisi itu seperti apa. Jadi kita nggak usah langsung ke jauh-jauh kemana, cukup lingkungan aja. Berarti rencana jenengan mau apa ya, memaksimalkan lingkungan, baik lingkungan alam atau lingkungan sosial untuk menunjang pembelajarannya gitu ya. Di sisi lain mungkin kita juga bisa menjalin silaturahmi ke wali itu juga lebih erat gitu ya Pak ya. Berarti kedepannya jenengan mau memaksimalkan ini ya, yang media, mungkin media alam ya, kayak batu, kayak apa di sekitar sekolah, media yang berdekatan dengan sosial ya, memanfaatkan orang tua yang sangat beragam ya pekerjaannya gitu. Mungkin kalau kita sudah masuk di topik binatang itu Pak, nah, lingkungan itu kan banyak sekali, kebetulan kami dekat dengan ternak. Nah, kita juga bisa masuk ke situ. Ternak itu ada ayam kan, nah, ayam itu ada berapa macam ayam, terus manfaatnya apa. Nah, mungkin anak ternyata dari sini prosesnya begitu. Berarti sungguh berkesan nggak ya dengan lingkungan belajar mereka? Khususnya nggak mau Bu, kalau di ternak itu ada ayamnya, tapi kita juga ada manfaatnya tuh. Ternyata di samping ternak itu juga ada tanaman. Ternyata apa namanya, pupuknya itu bisa untuk tanaman. Jadi tidak memandang sebelah gitu loh namanya. Gitu. Luar biasa sekali Bu, lingkungan sekolah jenengan ada lingkungan sosial yang sangat apa ya, mendukung, baik pekerjaan orang tua, ada lingkungan alam yang sangat mendukung, tadi ada peternakan juga. Waduh, itu kalau dimaksimalkan semua maksimal mungkin itu akan menunjang pembelajaran anak, mengenalkan, bahkan bisa kedepannya mungkin akan membuat area lebih kreatif dan lebih berpengetahuan lagi kepada Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk orang tua gimana Bu? Saya juga orang tua, apakah kalau misal diberikan apa ya, kayak pengertian kita tuh harus ke alam untuk ini ke semua, itu responnya gimana Bu? Yang untuk saat ini memang kita kan setiap kelas punya grup ya Pak ya. Nah itu guru itu juga harus bisa mengelola. Di sisi lain mengelola anak-anak, kita juga harus bisa mengelola para wali. Jangan sampai istilahnya wali itu kan ada 17 anak, ada 17 wali. Jangan sampai memandang guru itu, guru ini kalau sama saya jelek, sama ini enggak. Jadi tetap kita harus merangkul, tidak boleh membedakan profesi ataupun apapun itu. Jadi memang harus merangkul semua. Nah barulah nanti di situ kita hilir tuh Pak. Kayak contoh bulan ini ada kegiatan 17-an. Mungkin puncaknya ada kegiatan pawai. Nah di situ nanti per kelas kita ambilkan 5 wali, kelompok ini 5 wali. Jadi kalau kelas kami ada 9, nah 9 dikali 5 kan ada 45 wali Pak. Nah jadi itu kita bisa ikutkan gabung di situ. Atau mungkin bulan berikutnya kita punya kegiatan baru lagi, outbound atau apa, kita ambil wali lagi dengan cara bergantian. Jadi biar wali itu merasakan, ternyata jadi guru TK itu luar biasa sepertinya gitu Pak. Ngomong yang apa ya, yang kita di rumah aja ngomong satu aja ya begitu berat ya Pak, apalagi satu guru harus megang 20 anak yang berbeda karakter sama. Berarti dapat dikatakan respon wali murid itu sangat antusias ya dengan program sekolah ini. Jadi memang
kami dari pihak sekolah itu menekankan apapun masalah anak, kalau dirasa kurang pas atau kurang gimana, silahkan hubungi guru kelas dulu, jangan ke kepala sekolah. Jadi biar guru kelas itu menangani, kalau memang tidak bisa ditangani dengan guru kelas, baru kita bawa ke kantor. Biar masalahnya tidak membesar kemana-mana seperti itu. Banyak sekali ini Bu, cerita yang sangat mengesankan dari sebenarnya Ibu juga dari kebingungan di awal, nanti di akhir juga bisa mendapatkan ide-ide baru ya kan Bu tadi. Ada pemanfaatan lingkungan alam, ada pemanfaatan sosial, pemberdayaan wali murid tadi juga sudah disampaikan Bu. Terima kasih ya Pak Ari. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Pak Ari, sudah diberikan kesempatan. Pak Ari juga mau merespon dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari sekarang untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, boleh silakan. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Iya, bagaimana Pak Ari? Udah ya, ini tadi sesi coachingnya. Alhamdulillah ya, sudah sesi coaching hari ini yang dilakukan Pak Ari sudah selesai. Mudah-mudahan sesi coaching yang selanjutnya itu juga bisa berjalan dengan lancar juga ya Pak, karena memang sesi coaching itu kan kita tidak hanya sekali dua kali ya, kita bisa mungkin melakukannya berulang kali. Nah ini tadi setelah saya menyaksikan sesi coaching Pak Ari dengan Ibu Dewi, kita diskusi sedikit dulu ya Pak setelah yang tadi ini. Nah menurut jenengan nih Pak, setelah tadi coaching, kira-kira apa sih yang Pak Ari rasakan dulu deh pas tadi menjalani sesi coaching tadi itu? Yang saya rasakan yang pertama kan bagaimana saya harus menyusun pertanyaan yang mungkin berbobot dan itu akan mengarahkan ke si coach mendapat jawaban sendiri dari permasalahan tersebut. Nah itu yang membuat saya kok ya agak ngolah-ngolah lah itu tadi gitu. Jadi kalau saya sih tadi memperhatikannya Pak Ari memang bisa melakukannya itu transisinya bagus ya Pak, dari mulai awal sampai yang tadi sampai selesai pun saya tadi melihatnya sangat luar biasa sih sebetulnya. Nah ini dari sesi coaching ini ya kan tadi kan dengan tadi sudah menyampaikan ada kompetensi yang ingin Anda kembangkan ya Pak di sesi coaching ini. Kira-kira nih setelah tadi sudah berlangsung sesi coachingnya, yang Anda targetkan tadi itu bagaimana di sini pasca coaching tadi? Yang saya targetkan, saya kan menargetkan untuk bisa menyusun sebuah pertanyaan yang intinya berbobot dan bisa menghasilkan ide dari si coach itu. Saya rasa mengarahkan, saya rasa juga ya saya merasa sudah cukup lah untuk saya kedepannya bisa saya kembangkan lagi bagaimana bisa mendalami sebuah permasalahan yang dialami oleh coach atau mendalami sebuah kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan coach tersebut sehingga lebih terarah lagi, lebih terukur dan solusinya itu bisa mengenal lah kondisi coach. Tapi tadi saat coaching tadi ada jenengan sendiri merasanya ada kendala nggak sih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang ingin dikembangkan kompetensinya oleh Anda gitu loh Pak Ari saat ini? Ada kendalanya nggak yang Anda rasakan? Kalau kendala yang berarti sih saya tidak merasakan ini, tapi saya hanya introspeksi diri. Oh takutnya itu yang saya tanyakan itu tadi lebar dari jalur atau enggak gitu loh. Takut keluar jalur, melebar kemana-mana ya Pak ya. Iya memang gitu sebenarnya tadi. Tapi itu cukup bagus loh Pak, sebagai coach jenengan itu menyadari bahwa jenengan sudah sebetulnya menyadarinya atau tidak, jenengan sudah memetakan sesi-sesi pada sesi coaching tadi itu. Jenengan juga sudah cukup fokus ya supaya tidak melebar kemana-mana,
topiknya ya. Jadi itu termasuk apa ya, poin lebih lah dari Anda sebagai coach tadi melakukan sesi coaching tadi. Nah ini tadi saya juga sudah menyaksikannya, saya rasa memang yang jenengan lakukan hari ini itu sudah cukup bagus Pak Ari. Kedepannya yaitu tadi semoga jenengan memang bisa konsisten ya Pak untuk melakukan hal-hal baik pada sesi coaching seperti hari ini. Terima kasih banyak Pak Ari. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak Ari terkait kegiatan ini? Pertanyaannya mungkin tidak ada Bu. Intinya saya juga terima kasih Bu, intinya udah dibantu Sama-sama, untuk mengarahkan Pak tadi Ari. bagaimana coaching yang baik, persiapan bagaimana udah dibantu. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya menyadari kalau kemampuan coaching saya itu masih rendah lah intinya. Jadi perlu dikembangkan ke depannya dengan berlatih lah setiap hari, atau kalau ada rekan-rekan yang mencurahkan perasaannya itu harus bisa bagaimana mendaki dan tidak langsung ngejudge. Betul sekali Pak Ari, yang Anda sampaikan itu memang coach itu memang tidak boleh saat sesi itu tidak boleh terkesan memberikan penilaian langsung gitu ya Pak, secara terlihat gitu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Kita pokoknya saling support ya Pak ya, supaya kegiatan pembelajaran di sekolah kita berjalan dengan baik ya. Oke. Mari Pak Ari. Terima kasih.